Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Kali ini aku ingin menyampaikan sesuatu. Aku dapat kabar ya, dapat berita dari salah satu narasumber fansnya Serem Midnight yang kebetulan kemarin pas pada saat aku lagi ada di Bali, dia isi podcast di channel Serem Midnight. Dan itu kabarnya 2 hari setelah isi podcast, dan dimana dia menceritakan kisah mistisnya tentang hal yang mengincar dia. Dan itu bener-bener real banget teman-teman, karena memang di cerita itu ada salah satu tragedi dimana dia diikutin sosok, dan sosok itu ingin dia mati. Dan ternyata setelah podcast itu tanggal 21 bulan September, dan 2 hari kemudian di tanggal 23-nya malam-malam jam 11 aku dapat kabar, dapat telepon segala macem bahwa narasumber kita terjadi kecelakaan. Dan itu akan aku masukin videonya di cerita dari narasumber ini gitu. Jadi buat kalian tonton sampai habis, simak ceritanya baik-baik, jangan di skip, dan jangan lupa pokoknya di subscribe channel Serem Midnight, nyalakan lonceng notifikasinya, serta share-share ke teman-teman kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Terima kasih. Hancur. Harus pakai mobil, ini udah nggak ini, pakai motor. Udah lemes Tuh kolbak Pak Gung. Kolbak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Berjumpa lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Nah, kali ini aku kedatangan salah satu fans dari Serem Midnight yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya, kejadian horor selama perjalanan kisah hidupnya. Duh, serem banget ya. Kisah hidup gak tuh? Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung perkenalan dulu. Halo Kak, namanya siapa nih? Namanya panggil aja Opi ya, tapi biasanya manggilnya sih Nove. Oke, panggilnya Bang Opi aja ya. Iya. Oke, Bang Opi, nih kan udah jauh-jauh mau datang ke sini. Sebenarnya kita sih yang datang. Iya sih sebenarnya. Kita datang ke Bali. Welcome to Bali. Welcome to Bali. Nah, jadi malam ini katanya mau ada menceritakan pengalaman mistis nih ke teman-teman Serem Midnight biar mereka tahu cerita Bang Opi. Oh iya benar. Perkenalkan nama saya Nove. Udah ya tadi ya. Udah. Sebelumnya saya tuh kan tinggal di Bali baru 3 tahun. Tapi saya asal muasalnya dari Tangerang. Ya masih satu daerah lah sama Lala ya gitu. Nah, saya tuh mau menceritakan sebelum di Bali gitu ya. Saya tuh sebelum di Bali di Tangerang dulu. Nah, saya tuh punya pengalaman mistis di Tangerang, terutama di tempat kerja terakhir saya gitu. Dan sampai dibawa ke Bali juga gitu. Dan di Bali tuh makin sensitif lah dibilangnya gitu. Nah, karena itu kan baru separoh nih kisi-kisinya. Cerita lengkapnya kayak lebih seru kita dengerin aja cerita Bang Opi ya, teman-teman. Jangan di skip, jangan di pause ya. Pokoknya kalian harus nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel Serem Midnight. Jangan lupa nyalahin notifikasi supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita lanjut aja ke Bang Opi. Ya. Jadi itu tahun 2020 sebelum COVID itu kan saya tuh kerja di bilanglah coffee shop ya di Tangerang daerah Serpong. Nah, itu tuh di sana tuh gedung baru kebetulan dan baru ditempetin. Entah itu di situ tuh gedungnya udah diselamatin atau belum gitu ya lah ya. Tapi ya di sana tuh udah banyak gangguan dari awal aku datang sampai akhirnya coffee shop itu tutup pindah ke Bogor. Nah, singkat cerita
ada satu kejadian tuh beberapa kali. Jadi satu coffee shop itu, aku kan jual kopinya, maksudnya karyawan kopinya. Di sana tuh ada karyawan yang khusus jual buat makanan. Nah, staff yang buat makanan ini cewek, dia itu pernah digangguin di kamar mandi, dikunci. Dikunci sama siapa? Nggak ngerti. Sedangkan di situ tuh pintunya nggak ada kuncinya. Jadi kayak ada yang ngonciin gitu. Ada yang ngunci dari dalam lah. Terus berapa kali teriak itu kita nggak ngedenger yang di bawah. Cuma kan lantai 1, lantai 2 otomatis kalau yang di atas teriak kedengeran dong. Tapi kita tuh yang di bawah tuh nggak ada yang ngedenger. Ya aku ngeceritain sampai gemeteran soalnya aku yang ngelihat langsung gitu. Nah singkat cerita beberapa lama kemudian itu kita nggak ada yang ngedenger dia teriak, tapi pintu kebuka sendiri. Itu posisi ada dia nggak? Dia itu yang ngalamin. Jadi dia yang kunci dari dalam. Terus habis itu nggak lama kemudian nggak ada yang buka kunci apa, nggak ada kuncinya, buka juga akhirnya. Dan jadi sampai ke bawah itu dia kayak orang ketakutan lah gitu. Nah habis itu dia ceritakan sama kita kira tuh bercanda. Nah habis itu beberapa hari kemudian ada karyawan cewek juga, masih saudaraan sama yang cewek yang pertama diganggu tuh. Kakaknya itu dia lagi di kamar mandi juga. Ada yang garuk pintu. Garuk pintu kayak gimana tuh, kayak ini ya? Kayak gitu. Habis itu ada yang matiin lampu, sedangkan kita di bawah. Nah, habis itu katanya dia teriak-teriak, nggak ada yang nyaut, nggak ada yang denger. Tapi nggak dikunciin, cuma digituin doang. Nah, udah habis itu mulai ada simpang siur, kok serem banget ini ya ruko gitu. Apa belum diselamatin kah? Atau belum ditahlilin kan? Oh, didoain gitu ya. Biasanya kan kalau gedung baru kan atau rumah atau pasti selalu ada doa-doa ya, gitu namanya kan. Di sana tuh sebelum kita tuh pasti ada penghuninya. Jadi kan kayak kita harus permisi. Iya, gitu. permisi, izin dulu gitu ya. Gitu. Emang nggak ada mungkin ya. Soalnya kan kita nggak pernah nanya sama yang punyanya. Tapi setahu aku sih selama di situ tuh nggak pernah ada aktivitas pengajian kah? Atau ada selamatan kan nggak ada. Nah, singkat cerita tuh ada simpang siur kan kejadian tuh. Aku udah mikir kayak bener gak sih gitu loh. Sampai dalam hati kayak kalau misalnya beneran terjadi, coba ke gua gitu kayak. Oh, nantangin. Dalam hati ya. Oh, dalam hati. Terus abis itu ngomong gitu spontan lah. Maksudnya kayak udah biarin aja, kalau udah keceplosan gimana sih gitu ya. Beberapa malam kemudian kan aku suka nyuci piring di lantai 2 itu. Lagi nyuci piring, air kan biasanya ngucur ke bawah. Airnya miring. Kok bisa? Nggak ngerti. Nah habis itu pas aku lagi nyuci piring, tiba-tiba tuh yang aku rasain kupingku tuh kayak dibekep. Oh, kayak tiba-tiba ada, lu pernah kayak yang kalau bahasa ini mah, ada yang ngomongin gua nih. Kayak tiba-tiba deng gitu ya. ya. Ada yang ngomongin kan biasanya berdengung langsung kita bilang, wah ada yang ngomongin nih. Ini enggak. Kayak dibekep gitu. Iya, lu kayak ada di dalam ruangan tapi jauh gitu ya. Kayak di dalam mobil. Nah, kayak di dalam mobil terus nggak ada suara apa-apa. Otomatis kan di bawah itu harusnya kedengeran. Ada musik, ada orang ngobrol. Iya, tiba-tiba hening gitu. Nah, aku kira tuh di bawah lagi nggak ada aktivitas apa-apa. Nggak lama kemudian kalau cuci piring kan pertama tuh airnya belok kan. Nggak lama kemudian tuh flash WC ke pencet. Oh, kayak ada yang pencet gitu. Nggak tahu sih, mungkin ada nggak sih yang flash yang otomatis? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kan, harus itu mesti dulu, kan? kalau nggak ditekan, dia model sekarang tuh yang kayak di sampingnya dipegang gitu, yang panjang kan. itu. Nah, habis itu ya masih tetap positif dong ya kan. Paling ya biasa otomatis lah gitu ya, walaupun emang aku tahu tuh emang gak ada yang otomatis. Nggak lama kemudian masih cuci piring biasa, tiba-tiba ada yang suara jalan. Terus udah mungkin ada yang naik gitu ya, nggak ngerti. Dari bawah ke lantai 2 itu. Oh. Sedangkan di sana tuh nggak ada yang ke lantai 2. Itu kan setahu gue tempat yang dulu lu kerja itu biasa kalau orang naik ke lantai 2 itu kan khusus karyawan. Nah, khusus karyawan. Ya kan? Dan itu tuh nggak ada yang ke situ lah. Dan kondisinya itu udah mau tutup ya toko ya. Ruko tuh otomatis nggak ada tamu dong, cuman kita doang dong. Nah, nggak lama kemudian aku selesai nyuci piring nih. Kan di satu gedung itu kan ada 3 lantai. Di lantai atas itu buat foto studio, dan itu jarang banget dipakai, dan itu arah tangganya itu gelap banget. Aku ngerasa kayak
mungkin aku nggak tahu ya sensitif atau gimana gitu kan. Aku ngerasa kayak ada yang ngintip, rambut panjang, hitam. Nggak tahu itu feeling cuma perasaan doang apa emang beneran ada. Tapi feelingku tuh kuat banget. Kok kayak ada yang merhatiin gitu kan. Di situ aku ke bawah. Gak lama kemudian, aku kan biasanya kalau udah nyuci piring tuh ngitung-ngitung uang kas ya. Hitung-hitung uang kas tuh, kok ngerasa badanku kayak ada yang Nempel. berat lah. Berat gitu ya. Punggung gitu ya. Dan pertama kalinya aku percaya di situ ada yang gak beres itu, tiba-tiba kayak ada yang nyekek. Kayak kecekek gitu tiba-tiba. Kayak cuman Itu posisi lagi apa? lagi ngitung duit. Masih ngitung. Dan aku tuh nggak ada pikiran kayak, aduh takut banget gue. Enggak, biasa aja. Terus tiba-tiba kayak ada yang nyekek dan itu tangannya berasa kayak ada kukunya. Ih, serem Terus banget kayak ya. ada keriput-keriput basahnya gitu, gimana sih? Kayak ceker ayam. Ceker ayam. Terus abis itu aku kayak tiba-tiba gitu. Oke, nggak bisa Nggak nafas bisa ya. nafas. Iya, iya. Aku kira asma kan, temen-temenku pada panik kan. Abis itu tuh kursi, aku langsung gitu, gitu, teriak. Dan untungnya itu temanku pada nahan kan, pada nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang aku rasa tuh di situ tuh kayak aku ngerasa kayak ada tangan dan kayak ketarik gitu, ketarik panas banget badanku tuh. Dan nggak lama kemudian hilang sendiri, Itu hilang sendiri gitu ya. hilang sendiri. Nah, ya jadi ceritanya tuh ya cuman kayak kecekek doang kayak gitu kan. Abis itu kan sadar sendiri gitu. Dan abis sadar tuh badan tuh lemes banget. Iya. Lemes kayak nggak ada tenaga, kayak orang baru bangun tidur, badan sakit-sakit semua. Dan itu tuh aku masih kayak ngerasa, oh gitu rasanya, mungkin kayak keganggu apa karena guanya kecapean gitu ya. Kayak masih denial gitu, masih nolak kalau gua tuh habis diapa-apain. Nggak, besoknya nggak jauh dah besoknya, yang cewek yang pertama diganggu tuh kemasukan. Kemasukannya tuh kayak orang nangis-nangis. Udah cukup, jangan berisik katanya gitu. Oh ya, karena lu kan kafe Gitu. tel musik apa segala macam ya kan. Jangan berisik katanya gitu. Habis itu ya aku cuman bisa bacain Al-Fatihah, ya Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu somad gitu. Akhirnya sadar. Itu masih satu ayat. Iya itu deh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad itu Al-Ikhlas. Oh iya. Ya iya gitu dah pokoknya. Nah, singkat cerita, beberapa lama kemudian ini sebelum pindah ya, rukonya coffee shop itu ada Vilo Sebastian. Yes. Oh, yang ngapain tuh? Lagi ngopi awalnya. Dan gue itu kaget, kan gue kenal tuh ya. Itu kayak Vilo, tapi teman-teman gue pada nggak kenal. Oh, mungkin Kayak gitu. nggak tahu kalau Vilo tuh terkenal di dunia-dunia spiritual gitu. Dunia jurig ya, gitu. Mistis gitu ya. Gitu. Nah, abis itu gue kayak merhatiin dia itu, jadi ruko gue tuh tempat pesan minumannya ada halaman belakangnya, tempat buat nongkrong-nongkrong, dan itu dulu bekas taman. Oh, Nah itu juga outdoor jatuhnya gitu. Dia nongkrong di situ, di outdoor. Gak lama kemudian dia kayak celingak-celinguk gitu, celingak-celinguk, mondar-mandir, terus ke lantai 2. Ke lantai 2 nggak lama, kayak orang ketakutan turun ke bawah. Ngapain ke lantai 2? Ngerti? Gue ngeliat CCTV dia cuman begini-gini doang. Mungkin dia ngerasain energi kali ya, Mungkin atau ya. dia bisa melihat sosok astral, jadi dia penasaran. Iya. Karena ditampakin mungkin bisa jadi ya. Ditampakin atau dia kayak ngerasa nggak nyaman kan gitu bisa. Karena emang di situ ngerasanya makin kesini sebelum pindah itu hawanya makin nggak nyaman. Iya. Karena emang kita semuanya udah keganggu gitu. Nggak lama kemudian dia pindah ke bawah, ke depan. Dan itu dia kayak orang apa ya, bingung. Guys, nggak apa-apa guys, kaget gitu. Terus kayak orang bingung, gak lama kemudian pindah gitu ya. Nggak lama di situ, cuman ngopi juga, kopinya juga nggak habis mungkin ya. Nggak lama pindah. Dari situ kita spekulasi, oh berarti ada yang nggak beres nih sama di sini. Dan untungnya nggak lama kemudian itu rukonya pindah. Itu pindah karena apa? Karena emang ownernya mau pindah. Dan banyak cerita-cerita juga dari kitanya. Kita tuh ngerasa nggak nyaman di situ gitu. Dan akhirnya pindah. Nah, habis itu kan aku nganggur nih gitu. Nganggur. Nggak lama kemudian tuh aku kerja. Nah, ini lebih ekstrim lah. Itu di situ sih aku cuma sebentar doang ya. Jadi aku cuma nyeritain sebentar doang. Itu aku jadi ya, tempat temanku tuh ada yang bawa aku buat kerja kan, ruko baru, jadi lagi dibangun, niatnya tuh pengen jadi resto.
itu ruko belum jadi, aku udah tinggal di situ. Oh, lu pernah ngabarin ke gua. Nah, ya kan? Iya. Dan itu ruko masih kosong, melompong, belum jadi, dan ada bekas-bekas ruko kosong, masih awal-awal ruko kosong dah. Dan aku tuh ada kamar tuh di lantai 3. Lantai 2, lantai 1 itu kosong, belum jadi apa-apa. Nah, aku di sana cuman 1 bulan. Dan 1 bulan itu, aku tidur di sana itu. Dari mulai langkah kaki, tetap langkah kaki, ada orang nangis. Pertama kali aku ngedengar orang nangis di situ. Dan singkat ceritanya itu, ada tukang di situ ternyata yang bisa ngelihat, yang punya, yang sensitif lah gitu, yang nggak tahu bisa disebut indigo atau apa gitu. Ya intinya paham lah ya, Paham gitu, ngerti. gitu. Terus abis itu saya cerita-cerita tentang gangguan-gangguan yang saya alami gitu kan. Terus kata orang situnya, emang Mas pernah diapain sama penunggu di sini? Saya pernah ngedengar suara langkah kaki gitu. Pakai sepatu boot ya. Kayaknya sepatu boot sih Pak. Kedengarannya kayak pakai sepatu boot tentara gitu. Dan abis itu merinding, mohon maaf ya. Terus Merinding ya. aku sekarang merinding nih. Ya, didatengin. Terus abis itu kata bapaknya itu, oh iya Mas, kebetulan tuh saya ngelihat juga. Apa tuh Pak? Dia tuh sih ngasih gambaran ke saya, dia tuh kecelakaan di depan ruko ini. Jadi satpam kecelakaan, meninggal di tempat. Dan itu mukanya hancur katanya gitu. Langsung aku bilang, untung aku nggak ngelihat ya gitu, cuman ngedengar doang. Kalau ngelihat mungkin udah ngibrit. Udah kabur loh. Nah udah sih kayak gitu doang. Sisa-sisanya kayak masih bisa ke-handle lah, kayak macam orang nangis. Itu masih bisa ke-handle. Cuman nggak kuat langkah kaki doang. Itu bukan sekali 2 kali soalnya lah. Sering ya? Tiap hari. Oh, jadi kayak mungkin memang tugas almarhum itu sebagai security atau apa. Jadi dia ngecek-ngecek atau gimana mungkin kali ya. Mungkin ya, itu setiap hari. Dan bolak-balik aja itu jam 2 malam kejadiannya. Selalu jam 2 malam. Itu pas lagi tidur pasti kebangun. Nah, kalau yang di Tangerang sih itu doang ya. Nah, terus kira-kira nih kan setelah dari Tangerang lu tuh langsung hijrah ke Bali. Oh iya dong, hijrah dong. Holiday. Holiday sih udah berapa tahun Oh lu iya di bener. Bali. Nah, terus pengalaman mistisnya apa nih? Apakah yang dari Tangerang itu ngikut ke Bali atau enggak? Kalau yang di Tangerang ikut ke Bali sih kayaknya nyebrang laut mahal ya. Ya mungkin nggak bisa apa gimana gitu. Apa takut nyasar ke pulau lain kan gitu. Iya. Ke IKN. Jauh Ya kan. Nah, singkat cerita tuh aku kan COVID tuh pindah ke Bali karena mamaku asli Bali. Aku cuma numpang gede doang di Tangerang sama Jakarta. Nah, aku ikut mamaku pulang ke kampung, dan kebetulan kampung mamaku tuh terkenal kekuatan mistisnya tuh masih kental. Wow. Di Buleleng, tepatnya di Kampung Tinggarsari, dan di situ masih ada budaya leak di sana. Buleleng. Bulala. Buleleng. Udah lanjut. Terus abis itu di Buleleng tuh aku ngedengar kayak gitu. Oh, masih kental. Ya semoga nggak ada apa-apa ya gitu. Mamaku udah wanti-wanti, kamu ke Bali jangan kayak bengong, ngomong sembarangan, apalagi pipis sembarangan gitu, nggak boleh katanya. Banyak pantangannya di Bali tuh. Pamali lah ya. Gitu. Soalnya apa? Kata mamaku ini kan sama nenekku masih kayak percaya sama yang berdampingan gitu. Jadi selalu diingetin. Mungkin kalau kata orang yang skeptis, apaan sih kayak gitu doang, lebay gitu kan. Iya, itu mah anak-anak zaman sekarang, nggak kayak orang zaman dulu. Tahu lu lah. Kok gue? Enggak deh. Terus habis itu suka apa? Ngingetin jangan keluar lebih dari jam 11 gitu. Soalnya nggak baik. Terus jangan nggak sopan lah. Soalnya katanya sih di Pulau Bali tuh karma bakalan datang saat itu juga. Kalau kita berbuat jahat sama orang, karmanya tuh nggak lama. Soalnya tuh Pulau Dewata kan pasti ngedenger gitu. Iya. Terus kata orang juga kan, Pulau Dewata tuh kalau kita datang ke Pulau Dewata bukan karena kita pengen datang, tapi karena kita diundang. Oh. Gitu. Karena kita diundang karena pasti ada tujuannya. Entah itu
menambah ilmu spiritual dari batin atau dari pengalaman kita gitu. Nah, sebelum ke Bali itu, jadi gue dapat mimpi. Itu kan gue terakhir ke Bali tuh kelas 3 SD. Masih bocah dong. Gue nggak inget-inget juga di Bali tuh kayak apa. Sebelum ke Bali itu 3 hari sebelumnya tuh gue dapet mimpi kalau gue tuh ketemu sama kakek-kakek. Kakek-kakeknya itu berudeng putih, berjenggot, kurus, bawa tongkat di dalam pura. Di dalam pura. Habis itu dia meluk gue. Meluk gue tuh kayak ngomong pakai bahasa Bali. Mai mulai naik. Apa tuh artinya? Ayo pulang. Lu diajak pulang gitu? Iya, pas gue di Tangerang. Oh. Jadi dia ngomong bahasa Bali. Mai mulai, dan gue baru tahu artinya tuh di Bali dari mama gue. Dibilangnya mai mulai naik. Habis itu gue kebangun di dalam pura kan. Nah, sepanjang jalan gue sebelum pulang dari Tangerang ke Bali tuh gue nyium bau bunga kenanga. Bau bunga kenanga. Datangnya itu datang enggak gitu loh di dalam bus. Dan pas gue udah sampai tuh gue ceritain ke mama gue. Ma, Opi sebelumnya dapat mimpi loh. Mimpi di mana, Pi? Di pura, ketemu kakek-kakek. Kakek-kakeknya kayak gimana? Putih, kurus, berjenggot, pakai udeng, pakai kacamata. Bungkuk gak? Bungkuk. Itu Kumpi. Gue langsung kaget. Kumpi siapa? Uyut kamu. Iya, karena itu tapi itu beda apa sama yang disebut babe-babe itu? Beda. Beda kan? Beda. Nah, Nah, habis itu gue kan sebelum balik ke rumah mama gue itu kan ngelewatin Pura Agung. Pura keluarga lah. Ketiplek mirip lah yang di mimpi gue. Padahal gue nggak tahu itu bentukannya kayak apa. pura itu. Pura itu. Oh. Gue di dalam situ. Gue langsung bengong. Puranya mirip kayak gini, mah. Ya itu pura tempat Kupi. Gue langsung anjay. Kok bisa gitu loh. Nah, habis itu mama gue bilang, mungkin kamu emang udah disuruh pulang. Ya memang kasarnya lu ininya juga ya ke mama lu ya lu mesti balik gitu loh kasarnya. Udah, jadi ya salah satu mungkin dari anaknya harus pulang lah. Iya, itu. Nah, oke. Setelah datang tuh hari pertama, hari kedua, hari ketiga fine-fine aja. Hari keempat malam-malam kan rumah nenek gue sama mama gue itu kan beda sekitar 200 meter lah. Gitu ya. Malam-malam tuh gue ke mama gue, dan gue kan tinggal di rumah nenek gue. Rumah mama gue ingat itu malam sebelum nyepi. Malam sebelum nyepi gue ke mama gue pulang jam 12. Gue diikutin sesuatu di atas gue, terbang. Terbang tapi kayak bunyinya bunyi burung. Ya, bunyinya kayak gitu. Gue nggak tahu, gue kira tuh ada burung modelan kayak gitu suaranya. Abis itu gue lari. Nenek gue ngeliat, kenapa Pi? Kayak ada yang ngikutin ya. Coba nenek lihat gitu. Dan gak lama kemudian kayak ada orang yang senandung cewek di depan pintu. Jadi di rumah nenek gue tuh, nenek gue suka rutin buat sembayangin biar pagarnya tuh nggak ada leak masuk. Jadi kalau leak itu kan masih berupa manusia lah. Iya, kayak dia tuh Ilmu. Iya. Ilmu. Jadi suatu diain Kok gitu? diain katanya. Kayak manusia liak itu kan masih manusia, cuman dia itu kan ngilmu gitu. Jadi nenek gue tuh buat magerinnya tuh ngelakuin sembahyang lah. Jadi kalau ada yang masih bentuk manusia, dia kalau masuk tuh nggak mau kelihatan gitu, walaupun dia sembunyiin juga. Nah, suara senandungnya itu cuma nyampe depan pagar. Senandung gitu. Nggak tahu, mungkin lagi nyanyi lagu Tiara Andini apa gitu. Terus di situ nenekku tuh suruh ngambil garam kasar. Ngambil garam kasar. Oh, kayak dikelilingin. Suaranya tuh kayak nyanyinya tuh kayak muter gitu ya. Gitu. Terus habis itu nenek gue suruh ngambil garam kasar kan. Pi, coba taburin sambil baca-baca apa yang kamu bisa. Gitu. Gue taburin lah di pagar. Tau gak? Ada orang suara teriak cewek, tapi ngejauh. Gitu. Oh, kalau suaranya ngejauh tuh berarti sosoknya ada di situ. Katanya ya, tapi kalau suaranya deket, sosoknya jauh. Jauh. Nah, abis itu nenekku nyeplos. Diikutin leak kamu. Oh, ngomong gitu. Itu motifnya apa tuh? Nah, itu ngikutin gitu. Kenapa? Ada kelanjutannya. Ternyata itu saingan mama gua. Hah?
Jadi mama gua tuh kan usaha duren. Oh iya kan lu pernah ini apa namanya sampai sebok mobil itu gede Iya, duren. kebetulan ya usaha duren dan ada saingannya. Hah. Nah, saingannya ini katanya yang ngejelma itu buat nyelakain gua sama mama gua. Tuh. Dan setelah dari situ tuh gua kayak ngerasa kok makin lama makin ngerasa denger ini denger itu gitu loh lah. Kayak aneh aja gitu loh, kemana-mana tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin. Makanya tuh aku tuh jarang pulang ke kampung karena masih agak rasa takut gitu. Dan singkat ceritanya setengah tahun ada di Bali tuh mamah gua tuh sakit. Nah, singkat cerita tuh kan setengah tahun gua ada di Bali tuh mamah gua sakit-sakitan lah, bapak gua tuh juga suka sakit-sakitan. Ternyata orang sebelum tahu siapa pelakunya itu bapak gua tuh berobat ke Jero. Dan Jero tuh Jero apa? tuh kayak kalau kita istilah kita mah Orang kiai, pintar. orang pinter gitu. Oh. Ustadz lah, gimana sih orang yang bisa ngobatin Yang paham lah gitu ya. paham ya. Terus habis itu bapak gua tuh yang pertama kali kena, kakinya nggak bisa jalan. Bapak Bapak tiri. Kebetulan mama gue tuh udah nikah sama orang sono juga. Bapak tiri gue ini kayak nggak bisa jalan dan kata Jeronya tuh sama dia lah mau dibikin lumpuh. Ih, jahat banget sih. Nah, habis itu mama gue bilang kayak gini, sebenarnya itu bukan mau ke bapak, mau ke mama. Jadi mental. Mental. Karena mama gue tuh katanya ya, mama gue tuh banyak ada yang jaga lah, leluhur gitu. Jadi nggak ke mama gua, ke bapak gua. Dan walaupun ibaratnya yang harusnya tadi nggak ke bapak lu bisa kena ke lu. Nah itu dah. Itu karena kan lu udah ditandain tuh jatuhnya lu diikutin ya kan. Betul. Terus apa namanya tapi tetap nggak bisa ke Nggak lu bisa. karena lu juga ada yang jagain. Entah itu yang kakek dan ditambah ada nenek lu yang paham juga Itu gitu. dah. Jadi makanya mama gua tuh jarang banget nyuruh gua buat ke rumah mama gua. Karena apa? Takut kena. Takut. Karena fisik lu lemah gitu. Soalnya orangnya tuh rumahnya sebelah-sebelahan sama mama gua. Ya ampun, kenapa ngebacot-bacotan aja? Jangan dong. Ntar kayak di jangan deh. Terus singkat cerita nggak lama kemudian mama gua juga sakit ternyata. Apa tuh sakit apa? Kakinya tuh kayak ketusuk-tusuk. Jadi setiap di rumah mau dagang durian tuh kakinya kayak pincang mama gua tuh. Terus diperiksa ke dokter nggak kenapa-napa. Nggak tahu ya gimana ceritanya pertama kali tuh gua ngerasa gue datang ke rumah mama gue pas lagi sakit nih. Di kepala gue tuh ada bayangan ada orang naburin tanah merah di depan rumah gue. Itu gue kayak spontan ngomong, "Ma, kayaknya ada yang naburin tanah merah deh." Nggak mungkin Pi katanya gitu. Soalnya di sini nggak ada tanah merah. Nggak ada tanah merah di situ. Tanah merah. Tanah merah nggak ngerti gue. Terus nggak lama kemudian gue nemenin mama gue nih kan dagang nggak. Habis dapat gambaran kayak gitu gue nemenin mama gue dagang. Kaki mama gue kan sebenarnya ada durian. Durian ngegelindingnya gelinding. Cuman kalau durian yang natural gelinding kan gelinding satu arah. Ini mah ngegelinding balik lagi. Di kaki gue yang kaki mama gue yang sakit sebelah kanan. Nah habis itu mama gue cuma bilang gini, "Oh biarin aja, mau ganggu mah ganggu aja. Kita mah nggak balas ganggu." Soalnya kalau yang kayak gitu kata mama gue, kalau kita marah itu energi kita dimakan. Iya, jadi karena sosok seperti itu tuh makan aura ya, aura emosional. Iya, jadi kalau atau kita apa. marah dia makin kuat katanya gitu. Biarin aja Pi, semesta bakal balas kok. Nah nggak lama kemudian gue pulang duluan nih, lagi bersihin motor. Penasaran dong, apa bener di kepala gue tuh ya gambarannya. Soalnya mama gue nggak percaya. Gue lihat ada di pot bunganya tanah merah. Di pot gundukan, pot bunga depan rumah mama gue ada gundukan tanah merah. Terus bau amis, bau banget amis. Itu ada adek gue Jujun. Oh ada Jujun di situ. Jujun juga ngeliat tanah merah itu banyak banget lah. Dan setelah gue bersihin itu tanah merahnya, mama gue tuh sembuh. Enggak, itu tanamannya di luar. Di luar. Enggak dalam rumah gitu. Enggak. Berarti di luar pagar ya. Pas depan pagar gitu ada. Tuh orang niat banget sih anjir. Makanya kan mulai sekarang harus hati-hatilah, namanya bisnis kan ya. Bisnis ada aja orang yang nggak suka gitu. Iya. Tapi kan kita nggak boleh balas nggak suka juga. Kita harus ya. Kita
harusnya tuh kalau ada orang yang nggak suka sama kita, kita balas, kita ledekin lagi biar panas. Nggak gitu dong. Harusnya ya kalau ada yang jahat sama kita senyumin aja sambil ngopi. Iya Gua gitu. ngopi. Guys, jadi kalau kita dijahatin sama orang, kita nggak boleh balas jahat. Soalnya apa? Makin seneng dia. Sama Iya, kayak setan dong lah. kita mah ledekin aja. Ledekin aja, ntar Gitu. juga bosan sendiri. Nah, singkat cerita, mama gua tuh jadi sakit-sakitan juga kan lah ya. Baru kemarin tuh diperiksa ke jero tuh bareng gue. Banyak rambut ternyata, Di rambut-rambut mana? putih di badannya. Kok bisa? Maksudnya? Jadi didoain lah, dibersihin sama jeronya kan. Keluar putih-putih kayak benang gitu. Ih, Nah, jadi tuh mulai dari kejadian itu tuh mama gua suka sakit-sakitan lah. Dan kemarin baru ke jero tuh banyak rambut-rambut putihnya. Nggak tahu muncul dari badan. Dan abis itu didoain sembuh. Dan kata jeronya itu dari dia juga. Jero pun dari orang yang sama. sama. Nah, gue emang nggak kenal lah. Gue nggak kenal secara fisik. Tapi gue secara aura mati. Mati gimana maksudnya? Jadi nenek gue tuh ngelihat gue tuh kayak hitam aja. Kayak emang gue hitam sih ya, kulitnya nggak putih gitu. Nggak gitu. Jadi kayak kelihatannya orang gimana sih kalau ngeliat Oh, kayak ada yang nutupin aura lu gitu. suram banget sih kamu, digituin nenek kamu. Nenek kamu, nenek aku gitu. Kata nenekku tuh suram banget sih kamu. Ah masa sih, biasa aja gitu. Mamaku juga ngeliat, kok suram banget sih ya kamu gitu. Masa sih gitu. Aku disuruh larungin baju ke sungai, baju yang lama yang di Tangerang. Sungai sih. Iya nggak ngerti. Pokoknya dilarungin aja katanya niat buat ngebuang yang sial. Tetep aja nggak. Sampai akhirnya gue kan sempet ngojek di Bali. Pas zaman-zaman sebelum kerja. Habis itu tempat gue terakhir kerja di Bali. Gue ngojek. Gue pernah ngojekin mangku. Mangku tuh apa? Pemangku tuh kayak kepala adat lah. Kalau kita bilangnya ustadz lah. Yang ngerti. Kiai gitu. Kiai. Nah, dan nggak tahu kenapa. Kan gue baru kenal ya sama itu ya, orang ya. Itu bapak-bapak, itu mangkunya tuh bilang kayak gini, kamu gelap banget sih. Gelap apa ya pak? Gelap, aura kamu tuh kayak mati. Dibilang mati nggak mau, hidup segan gitu. Soalnya saya lihat tuh kamu tuh udah bukan manusia, auranya digituin. Oh gitu ya, ya kan masih bingung aja kok sama gitu sama yang nenek gue ceritain. Nah, habis itu dia ngasih saran, coba kamu mandi 7 mata air tuh buat ngilangin. Habis itu gue pulang dong ya, takut kok ada orang random nyeritain kayak begitu ya. Gue lakuin dah, bener lah, bau banget badan gue, bau kayak bau apa sih, bau busuk badan gue. Habis itu gue disuruh mandi apa, air cengkeh sama kapulaga sama mama gue. Ya bener aja, enakan badan gue. Dan gak lama kemudian gue kerja di di daerah Kute. Itu yang paling ekstrim guys. Kenapa tuh? Ekstrimnya kenapa tuh? Gue lihat Pak Ketiplek pertama kali guys. Ngeliat apa sosok? Ngeliat sosok. Sosok apa tuh? Jadi hotel ini kebetulan hotel tua di daerah Tuban, di daerah Kute. Dan gue tuh kerjanya di dapur ya. Pertama kali gue ngalamin kejadian itu, jadi ceritanya kita closing jam 11 malam nih lah. Jam 11 malam itu kan otomatis sudah pada santai lah. Tugas gue sebagai tukang bersih-bersih yang bersihin area kitchennya. Jadi orang-orang tuh udah pada balik ke office-nya. Gue sendiri di dapur. Gue lagi bersihin grillan nih. Di belakang gue ada plastik terbang. Wush, ke depan gue. Kalau nggak ada plastik gue nggak mungkin nengok dong. Itu plastik beneran apa? Plastik beneran. Cuma dia terbangnya ke depan gue. Kalau gue nggak ada plastik itu gue nggak mungkin nengok dong. Ini kan ada plastik gue nengok. Pas gue nengok, bet sosok itu 7 detik gue nggak gerak, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, nggak bisa gerak. Itu orangnya, bukan orang ya, sosoknya tuh pakai baju kitchen persis kayak kita, mukanya itu hitam. Mungkin orang-orang juga tahu, soalnya kejadian pas gue ngeliat itu gue langsung teriak. Gue ngeliat tuh dia ngintip, jadi di belakang gue tuh kan ada kayak meja potong, ada laci-lacinya itu. Dia ngintip di laci gitu, pakai baju kitchen, bibirnya sampai sini. Ih, serem Mukanya banget. hitam, matanya nggak ada. Begini, semering aja. Gue langsung kayak nahan napas, nggak bergerak 7 detik.
Dan setelah itu gue baru teriak, tolong gua gitu kan. Woi tolong, kesini lo semua. Ngapa sih lu kayak orang gila, Pe? Gue ngeliat itu ada di situ tuh sosok. Sosok apa? Sosok gimana? Susah ceritanya saat itu ya. Kayak Panik lah ya, gitu ya. gitu panik. Dan ternyata gue cerita sama orang pastry sananya namanya Bu Komang. Oh di situ ternyata ada juga yang pernah ngeliat selain gue. Tukang cuci piring sebelum gue pernah ngalamin juga kayak begitu. Sama diganggu juga. Semenjak kejadian itu gue nggak berhenti diganggu lah. Sama 1 sosok tahun. itu? Bukan sosok itu doang. Banyak. Satu hotel. Wah, gila. Jadi pertama kali gue ngeliat itu, terus beberapa hari kemudian itu, gue kan suka lupa bawa kunci ya. Misalnya gue mau balik, ketinggalan kuncinya. Ketinggalan kuncinya malam-malam, kan kondisi kitchen tuh udah gelap gulita. Gue balik tuh minta ditemenin, karena gue pertama kali ngeliat sosok itu aja udah nggak berani sendiri di dalam kitchen. Nah, abis itu gue minta temenin 1 orang. Gue masuk, jebret. Permisi, swastiastu, saya mau ngambil barang. Terus ada yang nyaut gitu. Iya. Denger. Temen lu? Temen gue gak ikut masuk, gue doang sendiri. Ternyata. Abis itu gue lari. Langsung lari ngibrit, ditanya, lu kenapa, Pe? Gue gak denger suara, anjay gitu. Terus abis itu, udah hari kedua. Hari keempat, kelima, gue tuh mulai ngerasa kayak, kok gue merasa kayak ada yang merhatiin ya. Jadi di depan di kitchen gue tuh ada pohon gede, pohon tua. Itu gue selalu ngeliat kayak ada yang gede masuk ke dalam pohon. Masuk ke dalam pohon, abis itu besoknya juga kayak gitu lagi. Mengulangi halnya gitu, mengulangi Iya. halnya. Nah abis itu besok malamnya gue cerita sama orang kantin, namanya Bu Pundu. Bu, Nove diganggu-ganggu gini. Sama siapa, Nay? Ngeliat kayak gini. Melek kamu emang, Nay. Apa tuh artinya? Melek. Kata Bu Pundu ini kan mungkin dia sensitif, nggak ngerti ya. Dia tuh bilang gue ini melek. Kamu tuh darah dingin. Anyem darah kamu tuh, Nay. Dingin darah kamu. Jadi kayak Jadi sosok tertarik gitu. ya, ketarik sama gue. Mau diiyain lagi. Disautin lagi. Dan terus habis itu kamu tuh melek. Melek apa? Bisa gitu kayak ngelihat kalau kondisi tertentu katanya. Nah, bisa ngelihat di kondisi tertentu katanya gitu. Oh gitu ya. Abis itu gue dikasih bawang tunggal dan gue baru tahu, nggak tahu gue dipakein peniti gitu kan bawang tunggalnya. Ini buat kamu, buat ngelindungin kamu. Oh iya makasih Bu. Kayak bangle gitu ya? Mungkin gitu buat jaga-jaga. Kamu pakai kalau lagi kerja ya. Iya emang kenapa sih? Takut apa? Kerauhan tuh kayak kesurupan, ketempelan. Gue kira jadi ini amit-amit. Kalau tumbal sih kayak amit-amit coy. Gue masih belum nikah gue. Terus abis itu bener aja lah. Ketika besoknya, gue kan dikasih tuh bawang tunggal. Besoknya gue lupa make, lupa ketinggalan. Besoknya itu gue dateng, abis kejadian itu kepala gue tuh kayak diikat rantai. Di kosan tuh gue biasa aja. Tapi kenapa pas gue nyampe sana tuh berat banget kepala gue, kayak orang mau tidur, pengen pingsan, cuman nggak bisa pingsan. Terus orang pastry Bu Komang tuh udah coba kamu sembahyang di pelataran tuh ada di atas tempat kerja gue tuh ada buat sembahyang. Coba sembahyang aja, kasih dupa, kasih makanan, pakai doa kamu aja bahasa Indonesia. Kamu kan masih ada darah Balinya. Siapa tahu leluhur kamu dengar. Habis itu kamu cuci muka pakai air garam, kata Bu Komang gitu. Gue lakuin lah. Habis cuci muka hilang sakit kepala gue. Dan habis itu gue kayak apa ya, orang linglung. Dan Bu Pundu bilang, ini mana bawang tunggal kamu? Nggak dibawa Bu, hampir kerauhan kamu. Jadi katanya Bu Pundu ini, gue tuh hampir dimasukin sama sosok gitu ya, yang di kitchen itu. Dan itu nggak nyampe di situ doang ternyata lah. Di kosan gue juga kayak gitu. Kena juga. Kebawa jadinya. Dan gue taruh bawang tunggal di situ di kamar gue. Nah, 3 bulan sebelum gue berhenti dari sana,
Jadi ceritanya gue tuh kalau istirahat tuh kan paling terakhir, dan kondisi tempat istirahat tuh kan paling pojok dekat pohon pisang. Nah, habis itu jam 9 tuh gue nongkrong sendiri di situ, nongkrong sendiri. Tiba-tiba di atas kepala gue tuh ada suara Kayak gitu lagi? gitu. Abis itu ini banyak lah, dan satu waktu tuh bukan cuma satu suara doang. Terus ada yang tok pakai tongkat gitu. Tok tok tok. Itu yang suara ketawa itu apakah orang yang sama atau beda? Yang mana? Orang yang sama yang ituin mamah lu? Enggak, Itu bukan leak, itu bukan. itu penunggu asli sono. Nah, abis itu yang bunyi tok tok. Jadi posisi gue duduk tuh sebelah kanan tuh WC, sebelah kiri tuh pohon pisang. Jadi kondisi tuh udah gelap banget. Dan tok tok toknya itu ternyata gue kan abis itu kan lari kan, diikutin dong sampai dapur lah. Banyak banget suaranya. Abis itu gue cerita sama Bu Pundu ini, oh iya yang tok tok itu nenek-nenek. Emang di tempat WC tuh emang ada nenek-neneknya, banyak yang ngedenger. Tuh banyak yang ngerasain juga gitu. Terus habis itu kalau yang ketawa ini emang udah ngincer gua dari awal gua di situ. Dari awal lu kerja di sana? Dari awal kerja di sini. Katanya sih badan gua nih mau jadi wadah buat mereka. Buat mediator gitu apa gimana? Jadi mereka tuh pengen keluar dari tempat itu. Jadi nggak ada orang yang bisa diikutin. Nah gitu. Tapi gue tuh kayak mungkin karena setiap malam sholat kan gitu ya, nggak nyampe berhari-hari gitu ganggu gue. Dan nyampe sana tuh gue di kitchen tuh kok gue kayak ngeliat ada kayak cepot. Tahu cepot nggak sih? Cepot. Yang wayang-wayang yang mukanya merah. Tahu. Cepot. Cuman setengah badan doang. Rambutnya kayak bukan rambut sih, kayak ke belakang gitu, palanya belangkonnya gitu ya. Dari depan gua ke bawah tanah gitu. Masuk jelas ke tanah banget. gitu. Jelas banget. Dan habis itu tahu gak, setelah gua kejadian itu tamu di sana diganggu. Bule. Bule kan skeptis ya rata-rata ya. Jadi nggak ada yang, maksudnya kurang lah percaya sama yang kayak gitu-gitu. Iya. Diganggu juga lah. Diganggu. Itu diganggunya pas di apa tuh? Di kamar. Di kamar tamunya. Dan kebetulan katanya, entah, gue dengar ya, pas kejadian itu kan gue cerita kemana-mana kan, ada orang bilang hari itu tuh bertepatan hari meninggalnya ownernya. Jadi kalau hari meninggal ownernya itu, emang kebiasaannya semuanya pada gitu. Aktivitas itu lebih ekstrim dari biasanya. Aktivitas yang gaibnya. Nah iya bener, itu entah itu Serem ownernya banget ya. atau adiknya yang meninggal gitu. Serem banget ya. Gitu. Sampai sekarang pun ngojek masih kayak gitu guys. Kadang-kadang suka kayak Menggonceng cewek cakep gitu. ya, Tahu-tahu pohon pisang. enggak sih, berharapnya kayak ketemu Suketi gitu, dia ngojek bayar uang gitu, Uangnya dari daun dari sirih daun gitu. sirih gitu. Ntar abis itu gue pulangnya nyiri, merah-merah deh mulut gue tuh. Gitu guys Gila, ceritanya. serem juga ya ceritanya Bang Opi teman-teman. Tadi kalau kalian ini banyak eksistensinya ya di sini. Di sini nggak pernah loh ada, maksudnya cicak aja mau ikutan gitu masuk suaranya. Mitosnya kalau di kampung gue ya, Iya. kalau kita lagi cerita ada cicak nyaut, itu tandanya bener. Iya, dan itu juga tandanya ada mungkin sosok di Yang ngintil. sekitar atau memang sosok yang mengikuti atau sosok yang sedang dibicarakan itu hadir. Mungkin. Gitu. Tuh, mungkin pengen nimbrung kali, coy. Iya. Nah, sekarang aku pengen nanya juga nih sama Lala. Lala kan baru ke Bali nih. Cie. Yang baru ke Bali. Tuh. Gimana nih lah? Maksudnya kan kayak lu kan emang udah ada turunan lah gitu kan ya, turunan terus sensitif lah dibilangnya gitu ya. Iya. Apa sih yang lu rasa pertama kali nginjak di Bali gitu? Waduh. Pertama kali nginjak di Pulau Bali ini memang banyak banget hal-hal mistis, apalagi pas setelah kita turun dari dermaga ya. Turun dermaga terus keluar. Pokoknya di situ langsung kelihatan lah yang namanya Dirgahayu. Kalau bahasa gue Dirgahayu ya itu. Dirgahayu.
Iya loh. Gapura. Iya itu Dirgahayu kan? Buset, udah 17 Agustus kali ah. Jepret ya guys. Enggak, gue taunya kan ada tulisannya Dirgahayu Ngeliat monyet gak 79. lu? Ngeliat monyet gak pertama kali datang? Kan biasanya banyak temen lu di sana. Gua dong. Temen lu. Enggak. Oh iya benar, itu namanya Gapura ya, itu cuma benderanya doang tulisan Dirgahayu. Kan Iya iya. iya ya benar. Ada. Tapi nggak 17 Agustus sekarang, guys. Iya. Pokoknya pas di kayak gituan itu udah yang namanya udah banyak lah yang bahasa kasarnya setan-setan pinggiran jalan yang menunjukkan eksistensinya. Jadi aku tuh berasa artis, tahu nggak sih, begitu nyampe iya tanda tangan gitu. Minta angpau gak? Enggak, dia mintanya kembang. Dupa Bunga gitu. kandil. Iya kayak gitulah. Jadi itu juga aku ngomong sama Koko kan. Aku ngomong di situ aku bilang gini, ih aku udah berasa kayak artis di dunia gaib gitu loh. Soalnya memang mereka itu kayak yang siapa nih, dari Pasti. mana nih, kayak dia tuh ngendus dari wanginya ya, Mereka kan udaranya. bakalan tahu, oh ini orang tuh bisa loh gitu, tahu nih, bisa ngeliat nih, pasti dideketin. Aku pura-pura aja, aku sibukin main handphone. Oh iya. Jadi nggak ngeliatin mereka gitu ya. Terus pokoknya dari situ ini dah selama di perjalanan, tapi alhamdulillahnya ya itu hanya di jalanan aja, mungkin mereka menunjukkan eksistensinya. Selama kita melewati gapura-gapura yang ada pura-pura kecilnya itu banyak banget penjaga-penjaga yang kayak apa sih, mungkin kepala desa bahasa ininya ya, kepala daerahnya atau RT-RT-nya gitu. RT-nya. Mereka yang kita sampurasun, mereka yang silahkan, Itu yang welcome. baiknya ya. Iya, mereka alhamdulillah welcome. Dari pertama kita nginep di hotel di daerah Negara sampai Ubud, dan sekarang itu alhamdulillah nggak ada gangguan sama sekali, karena memang Banyak di yang sini jaga ya. di sini positif semua. Positif Gitu. semua. Jadi kalau kata keluargaku mah di Bali tuh siapapun ya, maksudnya tergantung orangnya. Kalau orangnya niatnya jahat pasti bakalan dijailin. Tapi karena Lala sama Kokoh juga niatnya baik, mungkin dilindungi. Iya. Kan maksudnya buat silaturahmi, saling sapa lah gitu, saling kenal. Apalagi Lala baru pertama kali kesini kan, guys. Iya. Nah, itu kan yang positifnya. Kalau yang maksudnya kayak yang di pinggiran, yang setan-setan jalanannya lah. Oh itu mah kalau setan-setan jalanannya Gue penasaran, di Bali ada kuntilanak pocong nggak? itu yang sebelum masuk ke daerah Gapura-Gapura itu yang gue tadi bilang ada Tapi dia setan-setan nggak masuk ke dalam, Enggak, jadi tapi cuman di pinggiran. pinggirannya doang. Iya, nah kalau di sini tuh lebih banyak itu kayak leluhur lembut ya. Lembut-lembut. Yang memang mungkin dulunya tuh mereka kayak dari beberapa gaibnya itu kayak kerajaan-kerajaan. Ya. Itu banyaknya di sini, tapi kalau di tempat yang lain nggak tahu ya, mungkin apakah itu ada leak atau apa. Alhamdulillah belum ditampakin, belum ya, jangan sampai. Soalnya lu bawa anak kecil. Iya, itu Jangan digigit sama papang. Jangan dong, Pang-Pang kan sukanya makan Yupi. Nggak doyan Yupi, dia gula itu. Nah, terus apa namanya, di sini juga banyak yang menunjukkan eksistensinya, seperti beberapa mungkin bahasa ini seperti siluman ya, jelmaan-jelmaan gitu yang separuh badan yang Positif memang negatif. ya positifnya ya yang di sini semua, bukan di tempat ini ya, maksudnya selama perjalanan gua. Karena kan memang di sana seperti ada jembatan yang gambarnya tuh naga panjang, terus di depannya ada beberapa dupa atau apa, itu memang penjaga-penjaga situ. Terus ada sungai, ada apa, itu memang yang ditaruh itu pure penjaga situ. Jadi mereka juga ibaratnya kita menghormati, mereka juga lebih menghormati gitu. Jadi tetap tergantung individunya yang datang niatnya apa. Iya, gitu. seperti itu. Dan kan kalau di Bali itu kan biasanya emang harus klakson. Jadi kalau kita ke pura, lewatin jembatan tuh harus klakson, guys. Iya, minimal numpang lah. Permisi gitu, biar nggak diganggu, biar dijaga lah istilahnya gitu. Oke, ya mungkin segitu aja kali ya cerita pengalaman mistis dari Bang Opi, karena memang udah diceritain lengkapnya dari awal Tangerang terus sampai dia
kesini ke Bali dan sampai menceritakan pengalaman mamahnya yang terkena gangguan-gangguan mistis gitu. Dan Jadi- begitupun aku yang sebaliknya ditanya sama dia. Iya, harus begitu dong. Kan biar ada atraksi, Lu pikir lagi interaksinya gitu, guys. Kalau atraksi kan makan beling kali lu atau iya udah lu debus gue. gitu. Mm-mm. Gitu, Tapi guys. lu percaya gue bisa makan beling? Kerupuk beling, Keripik kaca? tapi kaca iya. Iya beling. Bener. Itu nggak ada di sini, guys. Sayur asam aja susah. Tolong, guys. Pete jengkol. Sayur asam nggak ada, guys, di sini, guys. Gua kangen masakan Tangerang. Oh, lu gak kangen masakan buncis kematian gue? Nggak mau, guys. Mules. Oh yaudah. Oke teman-teman, sekian terima kasih dari ceritanya Bang Opi. Ya, mohon maaf ya kalau ada salah kata. Hmm, Kurang lebihnya mohon maaf. karena kita juga memang suka ya ada obrolan-obrolan bercandanya juga di sini Biar ya. nggak kaku, guys. Biar nggak kaku. Terus terima kasih juga buat suami aku yang di belakang layar sampai Makasih, ngantuk, Koko. sampai jongkok-jongkok. Oh, cute banget. Iya. Nah, terus buat kalian jangan lupa ya tetap di like, comment, share dan subscribe channel YouTube Nggak mau Ser tahu. Midnight ya. Terus nyalahin lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Harus, guys, ya. Terus juga buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman mistis atau cerita-cerita horor, boleh langsung DM ke Instagramnya Ser Midnight ya teman-teman. Lumayan ya, di situ bisa ketemu sama aku. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di next episode. Bye. Bye-bye.